atau Gatotnya di XP lane. Match up dari Gatot kalau seandainya Gatot XP Corveus. Vexana ya utility pilihan yang paling oke menurut gue untuk saat ini. Karena kalau misalkan dia ngambil yang scaling lagi di area midnya, berarti scaling ada 2. Ada di retail dan juga di arah midnya. Dan itu bakal makan waktu banyak banget. Iya, dan ya setidaknya jadi safe strat juga buat mereka kontes ya di objektif Turtle dan juga Lord. Dan ini untuk talent prediction by aplikasi baru GoPay ada 2-0 dan 2-1. Masing-masing lagi-lagi untuk Alter Ego X. Wah. Waduh. Udah ada teriakan semangat pastinya ya. Dan kalian juga bisa merasakan semangat atau euforianya langsung kawan-kawan offline. Langsung datang ke Perbanas Institute. Ngabuburit sambil nunggu detik-detik menjelang buka puasa ya. Bisa langsung datang sekarang juga ke daerah Kuningan di Institut Perbanas untuk melihat jalannya pertandingan di match kedua dan juga match yang ketiga. Melihat Battle of Assassin ini harusnya bakal cukup berdarah ya Early Lim. Ya, yang satu fokus farming mungkin di awal. Dan yang satunya lagi fokus farming dan kill. Hayabusa gak lepas dari kill karena shadow killnya dipakai untuk cari poin tambahan. Yes, itu dia. So without any further ado, let's get jump to the lane of down ya. Melihat gangguan-gangguan yang udah mulai dilakukan. Nyaris banget. Dia tadi kalau dapet aja tuh, karena retributionnya udah dipakai kan. Jadi mereka harus benar-benar hati-hati. Itu dia masalah ketika ngebuka retribution di awal. Memang nanti patternnya akan lebih cepat. Karena cooldownnya lebih enak. Bisa di orange, mau di retri atau di nextnya. Yes, itu dia. Set emblemnya Warcry juga yang diambil dari Dub ya. Ada tambahan damage yang bisa dimaksimalkan. Dan lawannya adalah Nolan yang kita tahu dia fast farming banget. Ini yang farming mesin ya. Ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai juga ngebawa trill. Apalagi adaptive damage yang ngebantu banget. Hit karya, objektif jungle seperti udah kita lihat. Flicker, defensif. Digunakan tadi ya. Dari Gozal sih. Sebenarnya memang chip di awal itu pressure-nya dibikin jadi nggak separah dulu. Yang dulu yang pertama kali muncul langganan ban bukan hanya karena shortcut-nya. Bukan karena dari fan yang bisa pindah-pindahnya, Y-walk-nya. Tapi karena regen-nya, karena damage awalnya. Sekarang tuh udah nggak sekuat itu. Ya. Bukan berarti nggak bagus, tapi lebih butuh waktu aja. Sementara retribution digunakan, Sword Shadow masuk. Maju lagi ke bagian depan dan 1 poin kill dibuka. Kaizen menjadi korban, bakar Ridak masih bisa mundur. Team fight yang masih berlanjut sepertinya hadir langsung. Dari arah mid lane-nya Barzi siap untuk melakukan backup namun belum ada poin kill tambahan. Keadaan yang cukup tidak terduga harus terjadi. Dan dialami oleh anak-anak dari Alter Ego X ya. Karena masalahnya hilangnya sang jungler ini beriringan dengan daya Turtle. Dan ada waktu juga yang terbuang dari Kaizen. Ketika dia tumbang yang bisa digunakan oleh farming. Ya walaupun memang ternyata masih cukup ya untuk bisa melakukan kontestasi. Tapi setidaknya dia jadi bekal nih buat teman-teman dari Vesaka. Oh my god. Dari gold lane pressure. Harusnya ya di awal Irithel masih butuh item lah. Granger mungkin bisa nge-deliver damage lebih banyak daripada Irithel di early game-nya. Ya butuh 1 stun, mungkin damage-nya jadi cukup. Walaupun tumbang, tapi Kaizen masih set up lagi. Karena Turtle sudah hadir juga setengah HP, namun team fight yang tidak bisa dihindari lagi. Yoji maju ke bagian depan bersama dengan Curse of Blood, namun masih belum ada yang connect juga. Coba untuk melarikan diri, Foundir kali ini gak tumbang juga dengan 1 pixel HP. Kembali set up, solo kill kah Gold Lane. Masih dikejar dan dua-duanya lagu seperti ini. Tabrak lagi dan yes, masih bisa selamat di bagian bawah. Hampir saja terjadi solo kill. Namun Magma hampir saja jadi korban. Coach Shadow berhasil connect namun masih bisa selamat. Masih survive dari Magma. Wow, tidak ada yang tumbang nampaknya dari pertarungan yang terjadi di 2 titik yang berbeda. Sedangkan teman-teman dari tim Vesaka harusnya berhasil mengakuisisi karya objektif Turtle yang pertama ya. Karena tadi udah tinggal beberapa health bar lagi. Tapi tuh chaotic sih. Nggak di-expect juga ya terkait bagaimana perlawanan yang bisa diberikan di area bottom lane. Tempur semua tadi berarti ya. Itu dia. Turtle-nya 4 lawan 4, Gold Lane-nya 1 lawan 1. Tapi jujur itu Turtle pertama yang menurut gue cukup lama loh. Cukup lama dari setup-nya, tarik ulurnya. Karena dari keduanya tadi udah sempet commit, tapi dari keduanya juga sempet keluar ya. Berhasil cabut dari ya tempat yang krusial, medan tempur mereka, jadi nggak ada korban juga. Jujur kalau misalkan sampai lebih lama lagi, apalagi kedua jungle tipikal assassin ya. Itu jadi nggak worth it untuk keduanya. Jadi sama-sama akan terlambat, temponya akan turun secara keseluruhan, bukan cuma untuk satu pihak.
itu yang perlu dipertimbangkan ya. So far masih benar-benar sengit banget. Keduanya punya pertahanan yang kuat banget. Dan ternyata troubleshoot ini alami lah teman-teman dari Alter Ego yang bakal kita nantikan juga ya. Apakah mereka berhasil dari kontestasi dari objektif total yang bisa di-secure. Dan make sure rotasinya ya. Sejauh ini sih kalau kita ngeliat karya Goldland memang masih cukup independen banget. Walaupun memang kalau kita ngeliat Battle Assassin, rotasi yang cepat ini bisa dilakukan oleh mereka. Ya. Mungkin kalau ngomongin Goldland sekarang bukan masalah siapa hero-nya juga sih. Namun pattern yang akan patah ketika rotasinya diarahkan ke arah Goldland terus-terusan. Kita tahu XP, lane, itu adalah turtle pertama. Kalau seandainya turtle pertama dikuasai dan di setup secara cepat, apalagi hero scaling, hero assassin kayak Hayabusa tiba-tiba setup turtle cepat, itu bakal nextnya. Mungkin goldnya tumbang lah, katakan goldnya tumbang, tapi turtle didapetin sama timnya. Buff didapetin, nextnya itu bakal susah. Ya walaupun goldnya agak sedikit, gold lane-nya agak sedikit terhambat, tapi karena dapat turtle recovery-nya lebih oke. Dan pergerakan lainnya map di atas bisa dikuasain semua. Terus ke invade jungle itu bisa dilakukan juga. Makanya sekarang tuh XP lane yang bakal jadi tujuan pertama sebelum ke arah gold lane. Tapi ya balik lagi sih, ada juga untuk beberapa tim yang agresivitasnya tuh untuk menjaga gold lane kah. Mungkin kayak macam-macam Matilda kali ya. Itu enak juga sih untuk arah gold lane. Betul, coverage-nya lebih berasa. Cuman ya itu dia tadi sih, tricky banget karena emang sama-sama ngebawa assassin, sama-sama punya early damage yang ngebuat emang intens banget teamfight yang terjadi di objektif netralnya. Tapi yang paling kusuka dari kedua tim ini sama-sama ambience-nya bagus banget ya, kayak masih semangat, chill. Di bulan puasa ini bener-bener kayak gak jadi hambatan dan halangan banget buat mereka bermain kompetitif kayak gini. Yes, makanya kayak seru banget dan buat teman-teman juga di rumah sabar ya. Sabar, karena berapa menit lagi nih? bukan hanya gamenya nih harus sabar gitu kan. Tapi kalian juga harus sabar karena sekitar 40 menit lagi lah ya. Kalian bisa mendengarkan suara kehidupan. Kalian bisa mendenggak air juga. Sabar, makanya udah jam segini sih botol rugi banget lah ya. Sabar ya. Gitu pun juga dengan kesabaran dari kedua belah tim nih untuk memupuk pundi-pundi keuntungan. Karena so far kita belum lihat siapa yang berhasil dapetin turtle-nya. Dan ya harusnya masih bisa diaminin sama teman-teman dari Pesaka. Pesaka dapat satu. Betul, dan setelahnya ini sebenarnya kayak rotasi mereka buat matahin Kaizen-nya juga bakal jauh lebih enak lagi sih dengan keunggulannya juga. Ketika turtle diambil, Kaizen ngambil purple-nya dari Pesaka. Jadi kalau gue bisa simpulkan ruginya adalah di Pesaka. Terlalu lama setup turtle, iya dia dapat turtle-nya, tapi kehilangan purple buat Hayabusa itu bikin temponya akan turun. Dia akan bermain pasif. Apalagi lihat XP lane-nya di atas, berarti tujuan gankingnya itu kalau ke bawah dia harus muter. Dia harus ngelepas banyak jungle-nya. Nah itu bakal makan waktu lagi, akan agak susah. Next time ya, wow menarik. Karena sejauh ini kita udah lihat juga dari teman-teman Alter Ego X juga mengejar banget dari sedikit ketertinggalan. Memang mereka belum dapetin objektif apapun, tapi surprisingly goldnya pun mengejar di area bottom lane. Nampaknya akan ada satu buah setup ya. Langsung Hazard yang bakal dikejar, tapi masih bisa selamat juga ya. Tadi lompat ke bagian belakang bahkan flicker, defensif. Go Zalzi, berhasil selamat. Masih bisa selamat, menjadi good news lagi nampaknya buat teman-teman dari tim Pesaka. Cuman menariknya dengan adanya dua assassin power, karena temponya nggak secepat itu, slow but sure banget yang dibawakan oleh kedua belah tim. Ditambah lagi ya we'll see ya, mengingat turtle kedua ini akan muncul. Dan apakah akan ada kontestasi yang signifikan juga. Terpantau dari kedua belah jungler juga perbedaannya hanya di gap satu level aja ya dengan adanya Kaizen yang udah ngelit tipis. Dan turtle-nya ini kemungkinan besar bisa aja dikontestasi sih oleh LT guys. Nah itu yang tadi sempat gue bahas kan, Hayabusa. Objektif Hayabusa adalah kill dan farming. Sementara Nolan adalah farming. Ketika tadi yang dilakukan oleh Kaizen itu berhasil, yaitu kelarin pattern farmingnya dan bikin Hayabusanya nggak dapetin objektif dia yaitu salah satunya kill. Itu udah untung. Lihat tadi ketika nggak ada purple, Hayabusanya nggak ngambil kill sama sekali. Namun Kaizen sekarang terjebak. Masih bisa selamat, untungnya masih bisa kabur keluar dari teamfight. Namun teamfight yang tidak bisa dihindari lagi. Masuk dengan shortcut di bagian depan. Gozal sih malah menjadi korban. Walaupun hadir dari teman-teman Pesaka akan membalikan keadaan Magma yang hilang. Curse of Blood tempat dikeluarkan namun belum memberikan impact yang signifikan. Pang menjadi korban bahkan double kill. Berzi bisa mengamuk di bagian depan. Ridak juga hilang. Kali ini keunggulan untuk Alter Ego X. Wow, 4 pemain tumbang. Teamfight chaotic yang coba untuk dimaksimalkan dengan area shortcut.
sempat hampir menumbangkan Kara Kaizen, ternyata berujung menjadi fatal bagi anak-anak Pesaka Garuda. Turtle pun nggak sempat untuk dikontestasi. Dan tadi krusial banget sih memang ketika Shadow Kiro di last momennya dibuka ya. Ternyata berujung menjadi maut untuk Jago sendiri. Kayak agak terpaksa sedikit sih dari shortcutnya. Terburu-buru juga. Dan jangan lupa Nolan pakai Heptasis. Oh, another shortcut. Langsung muncul lagi di bagian atas. Hadir sekarang semua member dari Pesaka. 1 point kill yang cukup baik. Ini siapapun yang buka shortcut bagus sih. Ya. Entah dari Sirus yang ngambil shortcut. Entah dari Gozalsi yang shortcut asli. Gankingnya sama-sama bagus. Sama-sama bisa kasih impact ya. Dengan adanya Sky Visor dari first itemnya juga tadi ya. Kalau mengintip dari Ridak, nampaknya bisa kasih impact dengan adanya 1 poin eliminasi di area top lane. So far ini masih to equal dan teman-teman dari Alter Ego X juga masih coba untuk memaksimalkan dari power leading gold yang dia miliki untuk di game kali ini. Dan switch lane mau dilakukan. Sejauh ini mereka coba untuk nunggu karya temponya sih kalau udah ngelihat adanya combo yang bisa dibawakan ya. Copy paste dari Cyrus ini ngebuat ada waktu yang juga harus dimaksimalkan juga untuk bisa ngebuka karya setupnya, Lim. Ya. Mungkin di leg pertama kali ya, itu baru chaotic banget dari keduanya. Sama-sama punya timing, dan itu 1 kali poke aja sih. Dari Cyrus sakit banget. Berasa ya ini untuk early damage yang bisa dibawakan dan mirroring turret mau gak mau nih akhirnya yang coba untuk dibawakan dari kedua belah tim ya. Benar-benar slow but sure tempo banget. Sedangkan kali ini teman-teman dari Pesaka coba untuk mau main aman dulu. Benar-benar gak ada setup yang dibawakan oleh teman-teman dari Pesaka mengarah ke area dari Alter Ego X. Dan cuman kalau kita lihat posisi dari Roamer ini cukup krusial juga dari Pesaka. Coba untuk kebuka vision sih lebih tepatnya. Keunggulan dari Chip, jangan lupa karena Y-Wolf. Dia tinggal pindah dari fan satu ke fan lainnya. Bisa langsung nge-backstep tadi Berserker Fury. Untuk Hazard udah jadi juga, damage outputnya akan semakin terasa. Lord pertama ini seperti yang tadi gue bilang, ini bisa jadi tempat atau waktu yang sempurna. Gold lane sama-sama udah punya 2 item bahkan lebih. Damage-nya udah sama-sama sakit dan bisa diajak teamfight. Iya, jarang banget sih ada tabrakannya berdarah-darah emang dari gold lane yang membuat sama-sama punya space farming yang equal buat survive dan ngambil karya itemnya. Sedangkan ini yang perlu diperhatikan adalah permainan landing jauhnya juga nih. Ngeliat adanya Y-Wolf tadi yang udah dibahas juga ya menjadi selling point untuk Chips. Dan juga 2 hero mobility sebenarnya dari kedua belah tim yang ngebuat sama-sama bisa jalanin karya landing jauhnya. Cuman bottomnya itu bagus banget sih dari Pesaka. Ya mungkin nanti ada 1 orang yang harus diutus ya para gold lane. Tapi ada pilihan juga sebenarnya gini, ketika mereka mungkin mau ngelepas bawahnya untuk ditukar dengan Lord itu bisa jadi terjadi. Masalahnya Hazard muncul di bagian bawah. Informasi yang diterima oleh Alter Ego ini sangat-sangat matang. Dan setup Lord mampu ke Kaizen dengan retribution dan combo yang keluar kali ini Alter Ego meratakan semuanya menyisakan Barzi seorang diri. Wow, triple kill menjadi penutup dari anak-anak Alter Ego X dengan pengambilan objektif Lord yang krusial. Dan nampaknya tidak hanya sampai di situ ya. Dengan adanya setup Alter Ego X secepat mengembalikan telapak tangan. Mereka bisa masuk ke area lini-lini krusial yang dimiliki oleh Alter Ego, oleh tim Pesaka Garuda. Bahkan tadi emang terlalu danger juga sih upaya Pesaka lagi-lagi masuk ke area kontestasi Lordnya. Shortcutnya tadi bikin Irithel Hazard jadi posisinya di depan. Kombinasi Curse of Blood dan Avatar of Guardian. Itu kombinasi yang sangat-sangat mematikan. Karena damage sharingnya itu bakal full banget. Dan kali ini dengan Lord. Ada di bagian top lane Alter Ego X. Udah gak ada inner turret, berarti tujuan mereka adalah best turret. Coba untuk diambil. EOG hanya untuk mengusir bagian belakang. Namun tim fight siap untuk dilakukan lagi. Curse of Blood, Iko ada 2 target pounder hilang. Best turretnya pun bisa dihancurkan sepertinya. 1 hit terakhir dan yes bisa dihancurkan. Walaupun 1 point kill gak bisa dihindari lagi. 4 melawan 4. Mid lane sekarang jadi tujuan. Ada Magma di bagian depan walaupun memang gak terlalu kuat. Dan mereka, teman-teman dari Alter Ego memilih untuk mundur. Pesaka masih bisa defense. Wah ini jadi bumerang effect banget sih. Dengan adanya chips yang di copy paste ditambah lagi ditanggulangi dengan adanya Curse of Blood. Ini yang benar-benar jadi isu terbesar yang harus diwaspadai terlihat dengan adanya team fight yang chaotic banget. Mereka nggak bisa melarikan diri dengan adanya too much resource skill yang keluar di area teritorinya anak-anak Alter Ego. Yang ngebuat akhirnya 4 pemain yang harus tumbang dengan adanya kerugian banyak lagi yang harus dialami oleh teman-teman dari Pesaka Garuda. Tapi kombinasi yang sempurna sih.
Bahkan kalau misalkan kita ngomongin soal combo itu kayak combo ekspektasi yang terjadi gitu loh. Yang di kamar real. Yang biasanya cuma ada di, ntar kita iniin, ya kalau kena, dan tadi kena. Ini bukan sekedar wacana ya nampaknya, tapi dari bottom lane. Shortcut, flicker dari Arfi dan ke Softload kali ini hadir. Coba untuk meng-counter inisiat namun Arfi gak bisa untuk diselamatkan. Barzi menjadi korban, bahkan di bagian depan Gozalji juga hilang. Redak hilang, menyisakan November namun Kaizen juga menerima ganjaran yang sepadan. Di bagian belakang, di fight yang masih belum stop juga Pang. Mencari target lain, Sirus apakah memang target yang pas karena Hazard kembali hadir. DPS yang mungkin saja cukup, namun harus sedikit hati-hati. Karena damage dari Founder juga nggak bisa dianggap remeh. XP Lane Gatot Kaca membuat Hazard harus mundur dan meninggalkan Pang di depan sendirian. Apakah damage dari teman-teman Alter Ego X cukup? Pang udah nggak ada cara lagi untuk melarikan diri. Di bagian top lane pun harus di defense dan yes Pang harus menjadi korban terakhir. Wah, 4 pemain ya in total dari PSAK Garuda harus hilang. Ditukarkan dengarnya 2 memang terdengar shutdown. Diamankan oleh Arfi yang harus tumbang di tim fight chaotic. Tapi aku rasa ini masih menjadi pertukaran yang tidak begitu adil. Karena masalahnya top lane wave minion dari Alter Ego X jalan terus secara beriringan. Ditambah lagi chance Alter Ego untuk menguasai di area lordnya pun masih cukup tinggi untuk saat ini. Setup harusnya dilakukan. Immortal ya pilihan yang bagus banget untuk Pang. Dia perlu sesuatu yang bukan hanya defense sih tapi second life. Karena mau defense sekuat apapun gue rasa akan tetap jebol. Ini magical dan physical source damage-nya. Jadi bakal susah banget dan terlihat seperti di bagian belakang. Shortcut, dicoba backstep lagi dan Kaizen menjadi korban. Kali ini bisa mundurkah? Posisi dari Redak yang harus hilang. Satu, ditukar satu jungle, ditukar jungle dan Gozal sih. Selamat. Oke, itu dia masih bisa selamat untungnya. Dengan dia timing recall di posisi dan kondisi yang cukup open field ya tadi ya. Tapi pertukaran setidaknya didapatkan oleh teman-teman dari PSAK Garuda. Dan bicara soal item, jujur ini udah cukup fat. Apalagi kalau ngomongin karya Granger yang diamankan oleh Arfi, udah full pack item. WON sudah di tangan, ready untuk defense. Punya Sky Piscer dan juga Blood of Despair ini juga jadi jawaban. Dan PR dari PSAK Garuda adalah defensive di area high ground. Iya. Flicker sepertinya Sirus tadi. Defensive flicker. Dan ya best turret harus hilang di bagian bawah. Lord masih menjadi PR juga untuk mereka. Bagian top lane harus dijaga terlebih dahulu. OG mengusir mundur teman-teman PSAK namun Foundir langsung dikomit sepertinya. Itu live. Bisa selamat juga dari Foundir, belum ada korban sampai saat ini midnya terbuka. Lord yang baru masuk belum bisa di-clear secara instan. Masuk semua lane kali ini. Atas, tengah, bawah semuanya masuk dan ke Softload Konek ada 2 target. Masih mencari inisiat tambahan flicker. Zalzi memilih untuk defensive flicker. PR mereka adalah clear terhadap ini yang terlebih dahulu. PSAK. Mereka coba untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego X dan berhasil sepertinya. Alter Ego X dipaksa mundur. Oke, setidaknya cukup ya dengan adanya 2 high ground base tersisa yang bisa dihancurkan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Respect menjadi kunci, mengingat memang dari segi komposisi PSAK ini komposisi yang masih punya kekuatan yang mumpuni banget untuk melakukan defensif. Terpantau dengan pengusiran mereka yang terbilang apik juga di area high ground-nya. Cuman yang jadi PR adalah ketika ya permainan laning jauh, maintain karya laning. Ini yang perlu dimaksimalkan lagi nih dengan adanya Gozalji dan juga Redak. Mungkin bisa dikoordinasi lagi ya bagaimana caranya mereka bisa defensif ke arah mapping-mapping yang kini presentasinya tuh tinggi banget dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego X. Oke, dan belum menyerah sepertinya. Masih ada percobaan yang coba dilakukan Council Play Magma. Ada di bagian depan Pang sepertinya bakal coba untuk dikejar. Tapi Magma lihat 4 orang yang di zoning karena Softload. Gonek karena 3 target dan LG lagi dan lagi Pang menjadi korban pertama. Gozalji hilang. Bahkan Magma yang tumbang pun terbilang sepadan triple kill Israel. Barzi hampir menjadi korban, Shadow Kill yang masuk. Masih belum cukup damage-nya, 1 hit lagi. Foundir memang tumbang namun 4 hero yang hilang. Menyisakan Barzi. Barzi yang dipukul mundur, base mulai terbuka. Dan saatnya kali ini Alter Ego bisa fokuskan objektif dan mengambil game pertama untuk mereka. Wow. Game pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari El Familia Alter Ego X Teamfight Intense yang coba untuk diimbangi oleh PSAK Garuda nampaknya berujung menjadi malapetaka. Karena siapa sangka dengan adanya Y-Walk, dengan adanya portal yang diamankan oleh Chips, ternyata jadi bumerang effect ketika melihat adanya kombinasi dari Valentina dan juga Cross of Blood yang dibawakan oleh Alter Ego X, Lim. Itu dia inisiasi
yang bisa dibilang sebenarnya terkadang mungkin bukan inisiasi, tapi counter inisiasi. Dan itu memang selalu bisa terbilang perfect timing. Belum lagi tadi setiap pertukaran itu bisa dibilang alter ego X. Ya. Dia lebih untung, entah dari kill-nya, entah dari objektif seperti turret, seperti turtle. Mereka itu pegang keuntungan yang lebih masif bisa dibilang daripada Vesaka. Ya, karena memang pergerakannya proaktif banget ya. Yang dibilang proaktif